Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Saya akan mengupas sebuah data ya, di mana bisa dipastikan ya, seperti judul di layar, 538.052 siswa itu pasti gagal SNBT 2024 karena jumlah kuota yang disediakan dengan jumlah pendaftar itu perbedaan yang cukup signifikan dan ada data rata skor UTBK yang dijadikan patokan, walaupun ini adalah hasil tahun lalu tapi paling tidak ini sebagai patokan segini kira-kira rata skor UTBK yang bisa lolos di PTN-PTN terbaik yang ada di Indonesia. Nah, kenapa ada 538.000 lebih siswa yang gagal SBT? Saya tunjukkan rasional datanya ya. Ini adalah tabel perbandingan nanti antara data pendaftar dengan daya tampung ya. Dari saya cuplik ini di laman resminya snpmb.bp3 Kemendikbud, itu nanti akan muncul sebuah data di mana jumlah pendaftar kalau dikurangi dengan daya tampung maka ketemu yang bakalan pasti gagal itu berapa. Nah, tahun ini 2024 SNBT itu total pendaftarnya 785.059. Itu terbagi, yang memilih S1 itu 737.204, yang memilih D3 D4 itu 47.855. Daya tampung total ya PTN 2024 itu 247.007. Yang S1 itu 201.277, yang D3 D4 45.730. Nah, dari total pendaftar, kemudian dikurangi dengan daya tampung, maka ini ketemu jumlah yang pasti gagal. Karena nggak mungkin bisa terwadai semua, karena daya tampungnya hanya 247.000, sedangkan yang mendaftar 785.000. Sehingga yang gagal itu pasti 538.052. Ini jumlah yang tidak sedikit ya, karena ini sekitar hanya 20 saja yang bakalan diterima, tapi sedangkan 80%-nya ini pasti gagal. Di S1 nanti yang peluang gagal itu 535.927, dan di D3 itu ada 2.000 lebih ya. Ini data baru saya ambil dari pilihan pertama, belum nanti pilihan kedua dan ketiga dan seterusnya, ada sampai pilihan keempat kalau ada format mengisi pilihan D3 dan D4. Artinya bagaimana nasib yang 538.000 ini? Tentunya mereka akan bersaing di jalur-jalur mandiri dan juga mungkin ke perguruan tinggi swasta. Nah, bagaimana data skor rata UTBK yang mungkin bisa dijadikan patokan? Ini data resmi tahun 2023 hasil SNBT ya, bahwasannya rata di Udayana ya itu 583,01 skor UTBK-nya. Kemudian kalau di UNES 585, ini 20 rata tertinggi ya, 585,16. Kemudian di UIN Jakarta itu 58703, di UNJ Negeri Jakarta itu 58726. Kemudian di UPN Jatim 59022, ini rata yang diterima ya. Jadi kalau teman-teman nanti bakalan dapat kisaran skor ini ya, paling tidak di PTN-PTN inilah diterima. Kalau PTN yang lainnya nanti kita simak atau kita buka satu-satu ya. Kemudian di USU Universitas Sumatera Utara 59025. Kemudian di Universitas Jenderal Sudirman itu 60670. Ini rata yang kemarin sudah dirilis. Kemudian di Universitas Negeri Yogyakarta itu 60748, skor UTBK ratanya. Di UPN Jogja itu 615,83. Kemudian di Universitas Brawijaya UB itu 622,18. Ini top 10 yang bawah ya. Kita akan buka top 10 yang atas, nomor 10 sampai nomor 1 ya. Nomor 10 di UPN Jakarta itu 622 skor UTBK ratanya. Kemudian di UNS 11 Maret 624,75. Di IPB Bogor itu 630,02. Dilanjut di Unpad itu 632,21. Nomor 6 ada Undip 639,45. Kemudian nomor 5 ada UNER 648,92. Disusul ITS
Surabaya, Institut Teknologi 10 November 656,70. Kemudian UGM 681,61. Nomor duanya ada UI 684,29. Dan yang paling tinggi rata yang diterima itu di ITB ya. Skornya 694,40. Nah, teman-teman, jika pilihan PTN-nya kemarin ada di antara 20 PTN ini, maka pastikan atau paling tidak skor inilah yang harus teman-teman dapatkan. Kalau di bawah ini ya tentunya teman-teman masuk di dalam peluang 583.000 tadi yang pasti gagal. Nah, mudah-mudahan nanti skornya teman-teman aman dan syukur-syukur bisa melampaui rata minimal yang ada di PTN yang teman-teman inginkan. Semoga data ini bisa memotivasi kita untuk terus berjuang ya sehingga kita tidak termasuk di data 538.000 yang pasti gagal. Dan semoga tahun ini jumlah keterserapan di PTN khususnya di PTN yang teman-teman inginkan itu bisa terwujud. Semoga data ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.